Oke, yuk kita bedah sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, PAUD atau pendidikan anak usia dini yang ada di sekitar lingkungan kita. Di balik kelas yang ceria, penuh warna, dan tawa anak-anak, ternyata ada sebuah mesin kerja yang luar biasa kompleks. Hari ini kita bakal bongkar semuanya. Pertanyaannya kedengeran simpel kan? Tapi jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ini tuh bukan cuma soal ngajar dan main-main aja. Biar kebayang, kita akan lihat langsung lewat sebuah studi kasus yang menarik banget. Kenalan dulu yuk sama bintang utama kita hari ini, PPT Anggrek dari Kelurahan Ploso, Surabaya. Sekolah ini berdiri sejak 17 Juli 2007, jadi ini bukan sekolah kemarin sore ya. Ini adalah lembaga yang udah jadi bagian dari denyut nadi komunitas di sana. Nah, hal pertama yang harus kita tahu, PPT Anggrek ini bukan sekedar kelompok bermain biasa loh. Mereka punya yang namanya NPSN, Nomor Pokok Sekolah Nasional. Anggap aja ini kayak KTP-nya sekolah. Ini bukti kalau mereka itu resmi, diakui pemerintah, dan terhubung langsung ke sistem pendidikan nasional. Penting banget ini. Dan di mana lokasinya? Bukan di gedung yang megah, tapi justru di jantung komunitasnya sendiri. Sebuah balai RW. Ini nunjukin betapa sekolah ini tuh benar-benar menyatu dengan kehidupan warga sehari-hari. Benar-benar dari komunitas dan untuk komunitas. Sekarang, ayo kita intip lebih dalam lagi. Kita lihat apa sih yang bikin sekolah ini hidup setiap harinya. Tentu saja, jawabannya adalah orang-orang hebat di dalamnya dan gimana ritme kegiatan belajar mereka. Jadwalnya kelihatannya singkat dan padat ya, cuma 2 jam, 3 hari seminggu. Tapi ini sengaja dirancang khusus untuk anak-anak usia dini. Tujuannya adalah memberikan stimulasi yang efektif tanpa bikin mereka capek. Jadi, fokusnya itu di kualitas, bukan kuantitas jam belajar. Dan ini dia tim penggeraknya. Dipimpin oleh Kepala Sekolah Bunda Suwarti. Nah yang keren, para bunda lainnya kayak Bunda Yana dan Bunda Desi itu nggak cuma ngajar, tapi mereka juga ngerangkap jadi operator administrasi. Dibantu juga sama Pak Billy yang khusus ngurusin media sosial. Timnya kecil, tapi tanggung jawabnya besar banget. Oke, timnya udah solid. Terus pertanyaannya, gimana cara PAUD kayak gini bisa menjangkau orang tua di zaman serba digital sekarang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita lihat gimana mereka beradaptasi. Coba lihat jangkauan digital mereka. Gila kan? Bukan cuma Facebook atau Instagram aja. Mereka aktif di YouTube, TikTok, bahkan X. Mereka juga pastiin sekolahnya gampang dicari di Google Maps pakai 5 kata kunci utama. Tapi yang unik, mereka nggak ninggalin cara lama. Mereka masih nyetak brosur fisik buat disebar di ruang pelayanan Adminduk. Keren banget, perpaduan strategi lama dan baru. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata, pendaftaran paling banyak itu datangnya dari media sosial, terutama waktu mereka lagi siaran langsung di TikTok pas jam belajar. Ini strategi yang cerdas banget. Jadi calon orang tua bisa lihat langsung gimana sih kegiatan belajar di sana secara transparan. Oke, mereka udah berhasil bikin orang tua tertarik. Terus soal biaya gimana? Rp270.000. Nah, ini dia angka total biaya awal buat daftarin anak di sini. Tapi, ini tuh buat apa aja sih? Yuk kita bedah rinciannya. Nah, ini dia nih salah satu kekuatan terbesar sekolah komunitas. Semuanya transparan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Biaya daftar, SPP bulanan, sampai seragam, semuanya dirinciin dengan jelas. Nggak ada tuh biaya siluman. Ini penting banget buat ngebangun kepercayaan sama para orang tua. Oke, sampai sini kita udah lihat sisi luarnya ya. Sisi yang ramah, yang kelihatan mata. Kelasnya, gurunya, biayanya. Sekarang, siap-siap kita bakal masuk ke dapurnya, ke ruang mesin tersembunyi yang jadi penggerak sekolah ini. Dan ini dia fakta yang mungkin bakal bikin kaget. Apa yang kita lihat sehari-hari, anak-anak main, belajar, itu cuma pucuk gunung es. Di bawahnya, ada beban kerja administrasi digital yang luar biasa. Seberapa luar biasa? Yuk kita hitung bareng-bareng. Bukan 1, bukan 2 loh, tapi ada 8 aplikasi wajib dari pemerintah yang harus diurus rutin. Masing-masing punya fungsi beda, aturan beda, dan deadline yang beda-beda juga. Ini tuh kayak kerjaan full-time di bidang digital yang tersembunyi di balik sekolah yang kelihatannya sederhana. Kita mulai dari yang paling krusial, otaknya sistem ini. Dapodik, anggap aja ini database utamanya. Semua data, dari nama murid, ijazah guru, sampai kondisi toilet harus diinput dan diupdate di sini. Kenapa? Karena inilah satu-satunya data yang dilihat sama pemerintah. Terus ada yang namanya Arkas. Nah, aplikasi ini nyambung langsung antara data di Dapodik tadi sama duit bantuan operasional sekolah atau BOP.
Gini deh gampangnya, datanya salah atau telat diupdate di Dapodik, aliran dana bisa macet. Taruhannya itu finansial, nyata banget. Ada pekerjaan administrasi digital yang, wow, luar biasa rumit. Apa sih sebenarnya yang dikerjain para bunda ini selain mengajar? Jawabannya ada di angka ini, 8. Tim administrasi mereka, yang notabene adalah para guru itu sendiri, harus mengelola 8 aplikasi wajib dari pemerintah. Bukan 1 atau 2, tapi 8. Dan ini dia ke-8 aplikasi itu. Mulai dari Dapodik yang jadi database utamanya, Sispena buat akreditasi, Arkas untuk dana BOS, sampai Sipintar untuk bantuan siswa. Coba bayangin, masing-masing aplikasi ini sistemnya beda-beda, dan semuanya butuh input data yang super detail dan harus sinkron terus. Ini sih udah kayak pekerjaan manajemen data tingkat tinggi. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, yang kita lihat di permukaan, itu adalah ruang kelas yang hangat dengan para guru komunitas. Tapi, di baliknya, sekolah ini adalah pusat data yang kompleks. Dan para guru itu perannya jadi kayak operator data pemerintah yang harus mastiin tiap data valid dan sinkron. Terus, kenapa sih harus ribet ini? Nah, ini dia poin krusialnya. Karena data yang valid di 8 aplikasi tadi itu adalah kunci. Kunci buat sekolah bisa dapat dana operasional kayak BOS, bisa nyalurin bantuan ke siswa yang butuh, dan ikut program pemerintah lainnya. Intinya, kelangsungan hidup sekolah ini bergantung pada kerja keras digital ini. Jadi, setelah kita lihat semua kerumitan ini, apa ya sebenarnya arti menjadi seorang pendidik komunitas di zaman sekarang? Ya, inilah jawabannya. Menjadi pendidik PAUD hari ini artinya punya peran ganda. Di satu sisi, mereka harus jadi guru yang super sabar, penuh kasih, dan semangat di dalam kelas. Tapi di sisi lain, mereka juga harus jadi administrator digital yang sangat teliti di depan layar komputer. Dua dunia yang sangat berbeda. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bersama. Di dunia yang makin digital ini, gimana ya cara terbaik kita untuk mendukung para pendidik di akar rumput ini? Mereka bukan cuma membentuk generasi masa depan kita, tapi juga berjuang melawan birokrasi digital yang rumit demi anak-anak kita. Terima kasih sudah menyimak.